"Ya Rasulullah, kami baru saja mendengar Tuhan mengatakan beberapa hal yang sebelumnya belum pernah kami lihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad arada alayya Jibril alaihi salatu wassalam." Jibril alaihi salatu wassalam baru saja datang. Ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril mengatakan, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka dan sungguh celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan amin. Ketika aku naik di tangga yang kedua, Jibril pun mengatakan, "Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik." Celaka juga orang yang mana nama engkau Muhammad disebut tetapi dia tidak bersolawat kepada engkau. Aku pun mengucapkan amin, kata Nabi. Kemudian ketika aku naik ke tangga yang ketiga, Jibril mengatakan, "Ba'uda man adraka abawaihil kibar falam yudkhilahul jannah." Celaka juga orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu yang dalam kondisi tua tapi kedua orang tuanya itu tidak menjadi asbab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku, kata Nabi, aku pun mengatakan amin. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan cara meninggalkan seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah di dalam hati bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung melebihi orang yang taat pada Allah. Dan yakinilah di dalam hati bahwa tidak ada orang yang lebih rugi, tidak ada orang yang lebih hina melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam, la ayatil liulil albab, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan begitu besarnya penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelahnya adanya siang dan malam, hari berganti dengan hari, waktu berganti dengan waktu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tanpa terasa kita pun sekarang sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, bergantinya siang menjadi malam, malam berubah menjadi siang, pelajaran yang besar bagi orang-orang yang beriman, pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mereka sadar, bagi orang-orang yang mereka ingat bahwa sesungguhnya mereka didatangkan ke dunia ini berada di dalam satu perjalanan yang panjang. Kita datang ke dunia
Datang tujuannya adalah untuk menuju satu tempat yang sebenarnya perjalanan menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ambil pelajaran dalam waktu-waktu yang telah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kesempatan waktu. Ada waktu-waktu yang sudah banyak kita gunakan. Di antara kita ada yang sudah menggunakan umur 15 tahun. 15 tahun tahu-tahu umur kita sudah kita lewatkan tinggal di dunia ini. Di antara kita ada yang umurnya tahu-tahu sudah 25 tahun. Ketika ada orang yang berumur 25 tahun, tanyakan pada mereka, bagaimana rasanya melewati umur 25 tahun? Maka tentu dia akan mengatakan tak ada rasa, tahu-tahu umur pun sudah 25 tahun. Di antara kita ada yang sudah melewati hidup di dunia ini 40 tahun. Di antara kita ada yang sudah melewatinya 50 tahun. Di antara kita ada yang 60, bahkan mungkin ada yang 70 tahun di antara kita. Hadirin yang mulia, 60, 70 tahun pun ketika ditanya kepada orang yang sudah berumur 70 tahun sekalipun, bagaimana rasa melewati umur 70 tahun? Maka dia pun juga akan memberikan jawaban yang sama, bahwa 70 tahun pun terlewati tanpa rasa, tahu-tahu umur pun sudah sampai 70 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kehidupan dunia ini, kehidupan yang kita anggap biasa, yang kita biarkan hari-hari terlewatkan, yang kita biarkan bulan-bulan terlewatkan. Tahu-tahu tanpa terasa tahun bertahun pun terlewatkan. Tahu-tahu 70 tahun pun sudah kita lewatkan umur di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, waktunya bagi kita orang-orang beriman untuk berpikir, menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu adalah mahal harganya. Waktu kalau dimanfaatkan akan berguna, kalau tidak digunakan maka dia juga akan sia-sia, terlewatkan begitu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa dalam satu riwayat dikatakan, tidaklah setiap hari itu datang kecuali hari itu akan mengatakan, ana yaumun jadid, aku adalah hari yang baru. Ketika hari ini hari Jumat datang, hari Jumat pun mengatakan, hanya saja kita tidak mendengarkannya. Ana yaumun jadid, aku adalah hari yang baru. Hadirin, Jumat yang sekarang ini adalah Jumat yang baru. Jumat yang sekarang, bukan Jumat yang kemarin. Jumat pekan yang lalu sudah terlewatkan, dan Jumat itu pun tidak akan pernah kembali selama-lamanya sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka mari kita berpikir untuk mengambil ghanimah, keuntungan yang sebesar-besarnya. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan besar kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqum minan nar. Bulan Ramadan di awal permulaannya dipenuhi dengan rahmat, di pertengahan Ramadan dipenuhi dengan ampunan, di akhir Ramadan dipenuhi dengan pembebasan daripada api neraka. Hadirin, karena kita tahu seperti keadaan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Umumnya umat Islam ini terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, orang-orang yang betul-betul soleh, yang taat, level mereka Nabi dan Rasul, ataupun orang-orang yang derajatnya sedikit di bawah Nabi dan Rasul alaihimussalawatu wa tasliman. Maka kalau orang yang betul-betul tinggi imannya, Ramadan datang, baru saja hari yang pertama langsung Ramadan itu menjadi rahmat bagi dia. Tetapi ada di antara sebahagian umat Islam yang berada dalam kondisi yang kedua, mereka juga melaksanakan ketaatan, tetapi terkadang mereka juga terjerumus, terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Maka untuk orang yang golongan kedua seperti ini,
butuh beberapa hari, butuh berpuasa dulu beberapa waktu. Kemudian setelah mereka melewatinya 7 hari, 10 hari, selepas itu baru mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada golongan yang ketiga. Mereka ini orang-orang Islam, tetapi kesalahan mereka, dosa mereka itu terlalu banyak. Dikarenakan iman mereka itu masih menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika mereka berjumpa dengan Ramadan, mereka menghargai bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, mulai bertaubat memperbaiki diri. Maka orang tipe yang ketiga ini perlu sedikit waktu lebih banyak, sehingga di akhir Ramadan dia mendapatkan pembebasan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang dipenuhi dengan rahmat. Bulan Ramadan bukan hanya hujan rahmat. Sering kita mendengarkan para ulama kita mengatakan Ramadan hujan rahmat. Hadirin, bukan hanya hujan rahmat, tapi Ramadan ini adalah bulan banjir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau terjadi hujan pada saat ini, sekarang ini, detik ini juga terjadi hujan, maka kita yang berada di bawah bangunan tentu tidak akan terkena air dan tidak akan basah. Kenapa? Hanya terjadi hujan. Tapi naudzubillah, kalau di satu tempat terjadi banjir, hadirin yang mulia, tempat seperti apapun akan rata dengan air, di mana-mana akan terkena air. Setiap orang yang ada di situ akan basah kebahagiaan airnya. Kenapa? Terjadi banjir. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini bukan bulan hujan rahmat, tidak. Bulan Ramadan ini adalah bulan banjir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu bercurah-curah rahmat yang diturunkan oleh Allah, mulai daripada hari pertama bulan Ramadan, terus bertambah di hari kedua, terus akan bertambah di hari ketiga. Semakin bertambah hari-hari Ramadan, semakin banyak rahmat Allah bercurah, banjir rahmat di mana-mana. Maka hadirin, alangkah celakanya seseorang ketika dia berjumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak dapat rahmatnya Allah. Alangkah celakanya seseorang ketika berjumpa dengan Ramadan tidak kebahagiaan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali beliau bersabda, "Uhdurul mimbar." Datang dan duduk berkumpullah kalian di depan mimbar. Fahadarna, maka kami pun berdiri, duduk kami semua di depan mimbar, kata sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tsummartaqad darajah. Nabi naik ke tangga mimbar yang pertama. Faqala amin, kemudian beliau mengatakan amin. Tsummartaqad darajat tsaniyah. Nabi naik ke tangga yang kedua. Faqala amin, Nabi pun mengucapkan amin. Tsummartaqad darajat tsalitsah. Nabi pun naik ke tangga yang ketiga. Faqala amin, Nabi pun mengucapkan amin. Tsumma nazala, kemudian beliau pun turun daripada mimbar. Setelah beliau turun dari mimbar, kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, qad sami'na minka qaulan lam nasma' min qabl." Ya Rasulullah, kami baru saja mendengar Tuhan mengatakan beberapa hal yang sebelumnya belum pernah kami lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad arada alayya Jibril alaihi salatu wassalam." Jibril alaihi salatu wassalam baru saja datang. Ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril mengatakan, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka dan sungguh celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan amin. Ketika aku naik di tangga yang kedua, Jibril pun mengatakan, "Ba'uda man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik." Celaka juga orang yang mana nama engkau Muhammad disebut tetapi dia tidak bersolawat kepada engkau. Aku pun mengucapkan amin, kata Nabi. Kemudian ketika aku naik ke tangga yang ketiga, Jibril mengatakan, "Ba'uda man adraka abawaihil kibar falam yudkhilahul jannah." Celaka juga orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu yang dalam kondisi tua tapi
kedua orang tuanya itu tidak menjadi asbab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka aku, kata Nabi, aku pun mengatakan amin. Hadirin yang mulia, siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling besar, paling agung, paling mulia. Sedangkan malaikat-malaikat biasa saja yang levelnya bukan malaikat level tertinggi, Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran mengenai sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk yang tak pernah maksiat, tak pernah membantah Allah, tidak pernah mengerjakan kesalahan, apapun yang diperintahkan pasti mereka kerjakan. Itulah malaikat. Hadirin, malaikat adalah makhluk yang makbul. Nabi SAW mengatakan, apabila ada satu orang mendoakan saudaranya yang lain tanpa saudaranya itu mengetahui kalau dia sedang didoakan, ad-du'a fi dhahril ghaib, ini dinamakan dengan mendoakan orang lain tanpa orang itu mengetahuinya. Kata Nabi SAW, maka malaikat yang ada di samping orang itu akan mengatakan, walaka bimithlik, walaka bimithlik, walaka bimithlik. Ya Allah, orang ini engkau dulu, ya Allah, berikan kepada orang ini terlebih dahulu, berikan kepada orang ini terlebih dahulu. Dan kita tahu kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagaimana bisa kita bayangkan Jibril yang berdoa dan diaminkan oleh Sayyidul Anbiya war Rasul, pimpinan seluruh nabi, pimpinan seluruh rasul, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam hadis Nabi menaiki tangga yang pertama. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan sungguh celaka orang yang jumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, maka ini waktunya. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Di hari yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, di waktu yang sangat agung ini, mari hari Jumat ini adalah waktunya kita meluruskan kembali niat kita, tata kembali niat, luruskan pandangan kita ke negeri akhirat. Kita tidak terlalu semangat mengamalkan agama, hadirin, karena kita lupa memandang negeri akhirat. Pandang negeri akhirat, maka nanti Allah akan mudahkan kita mengamalkan agama. Kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di akhirat. Kaya yang sebenarnya kalau kaya nanti di akhirat. Miskin yang sebenarnya kalau miskin nanti di akhirat. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seumpama mereka mengetahui. Hadirin, di dunia ini nampaknya saja sehat, tapi orang yang sehat sebentar lagi pun juga akan sakit. Dunia ini menipu, nampaknya saja muda, sebentar lagi dia akan tua. Nampaknya saja dia bergembira, sebentar lagi dia akan menangis. Nampaknya saja dia itu cantik, sebentar lagi juga akan berubah. Hadirin, dunia kehidupan yang serba menipu. Kenikmatan dunia saja banyak sakit dan susahnya. Seenak apapun makanan yang kita makan, satu suap nikmat, dimakan 10 suap masih terasa. Kalau kita lebih daripada itu, maka tak akan ada lagi kenikmatannya. Memaksakan diri makan enak 3-4 piring, maka kita yang akan susah sendiri, bahkan beresiko sakit perut setelahnya. Itulah kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan akhirat, Allah sampaikan, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Siapa yang sampai di akhirat bahagia, itulah orang hakikatnya bahagia. Siapa yang susah nanti di akhirat, itulah hakikat orang yang akan susah berkepanjangan. Kalau dibuat muda oleh Allah di akhirat, dia terus akan muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Kalau dia menjadi raja,
terus akan menjadi raja, terus akan di atas, terus akan dimuliakan selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau bukan di bulan Ramadan kita habisan-habisan amal, maka di bulan mana lagi kita akan mencari waktu? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman, waktunya mereka khusyuk ibadah kepada Allah? Apakah belum tiba waktunya kita kembali kepada Allah? Apakah belum cukup umur yang Allah berikan untuk mengambil pelajaran dalam hidup ini? Apakah belum tiba waktunya kita habis-habisan dalam ibadah? Hadirin, tengok ulama-ulama terdahulu, baca kehidupan mereka, tiru kehidupan mereka. Kita bukan orang yang pertama kali datang ke dunia. Sebelum kita terlalu banyak manusia yang sudah pernah Allah kirim ke dunia ini. Bahkan umur mereka ada yang sampai 1000 tahun. Tapi 1000 tahun tak berfaedah ketika mereka tidak memanfaatkannya untuk agama Allah. Hadirin, orang-orang soleh pernah datang ke dunia. Orang-orang ahli maksiat yang tak beriman pun juga pernah datang ke dunia. Fir'aun pernah juga tinggal di dunia yang kita tempati ini. Nabi SAW juga pernah tinggal di dunia yang kita tempati ini. Sahabat juga pernah datang ke dunia. Kakek nenek kita yang sudah meninggal juga pernah datang di dunia ini. Ayah ibu kita dulu juga yang sudah meninggal dunia pernah tinggal juga di dunia ini. Kemana mereka sekarang? Sekarang mereka sudah ke akhiratnya Allah, berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal mereka. Sekarang giliran kita. Sekarang giliran kita. Kita datang ke dunia ini dan kita tidak tahu berapa masa, berapa waktu, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, bahkan mungkin kita tak tahu berapa jam lagi waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu, mungkin saja ini khutbah yang paling terakhir. Selepas ini apakah masih ada umur ataukah tidak? Maka niatkan di dalam hati. Pada hari Jumat ini luruskan niat kita, luruskan pandangan kita. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku niatkan untuk menggunakan sisa-sisa umurku ini untuk aku gunakan habis-habisan dalam taat kepada Engkau, sehingga kehidupan yang sementara ini bisa berfaedah untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala faqad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد ورضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بأفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر 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 اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتحة خيرا لنا ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة